Tiba saatnya untuk kita memulai ibadah Paskah dan kebangkitan, di mana Tuhan telah menang dari kuasa maut. Dia buktikan dengan Dia hidup kembali. Itu juga membuktikan bahwa Dia adalah Allah satu-satunya Tuhan. Walaupun Dia mengambil rupa menjadi manusia, Dia tidak mengambil bagian dalam kematian selama-lamanya, tetapi Dia hidup, membuktikan bahwa Dia sudah menang dari kuasa maut yang paling ditakuti oleh manusia. Haleluya, kita akan merayakan kemenangan ini. Kita nyanyikan pertolongan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dari awal nyanyikan, hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Sama-sama kita bangkit diri. Pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Sekali lagi, pertolonganmu sungguh ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, kita dengan hormat Bapak Levi, sila bantu ini dalam doa pembukaan. Pertolonganmu
Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Itu senandung dari lubuk hati kami Tuhan. Kalau boleh kami melihat langkah kami ke belakang. Sekarang kami hanya bersyukur sudah hidup di dalam-Mu Bapa. Itu adalah arti karya-Mu, hasil kasih-Mu bagi kami. Itulah sebabnya kami bersyukur mempunyai Allah yang bertanggung jawab memberikan hidup sebentar dan juga hidup yang kekal sampai kami masuk di dalam Yerusalem baru itu Tuhan. Lewat dari ibadah-ibadah kami Bapa, Engkau Kau buka mata iman kami. Bisa kami bersyukur, boleh kami menenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Semua kami yang sudah datang sekarang, Tuhan memberkati sesuai dengan lubuk hati kami, sesuai dengan hati kami masing-masing datang dari rumah kami masing-masing. Datang kami beribadah kepada-Mu. Biar Tuhan memberkati kami. Lewat dari puji-pujian kami Engkau memberkati kami. Lewat daripada firman yang Engkau sampaikan melalui hamba, kami diberkati Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Itulah ibadah kami ini Tuhan. Dari permulaan sampai akhirnya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati kami Bapak. Sekali lagi Bapak, ibadah kami ini kami serahkan di tangan-Mu. Biar benar-benar kami pulang nanti dari sini membawa berkat kami masing-masing Tuhan Yesus. Itulah sebabnya hamba-Mu yang membaca firman-Mu, urapin biar benar-benar firman hidup di dalam hidup kami. Terima kasih. Semua pilihan-pilihan-Mu Engkau berkati Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini doa kami serahkan di tangan-Mu. Tuhan Yesus Kristus yang sayang bagi kami, mempelai kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya. Dia sudah menang dan bangkit dari antara kematian dan orang-orang mati. Dia juga membawa tawanan-tawanan untuk diselamatkan. Dan kita merayakan hari kebangkitan Tuhan. Kita nyanyikan rayakan Yesus rayakan. Dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan
Haleluya. Jadi kematian di antara kebangkitan di antara orang mati adalah suatu hal yang mustahil, tetapi Tuhan sudah tunjukkan, dan bahwa itu adalah kemenangan yang paling dibutuhkan oleh manusia. Sekalipun mungkin ada saudara, teman kita, anak kita, para saleh, orang tua kita, sekalipun mereka sudah meninggalkan dunia ini, mereka pasti akan dibangkitkan. Dan itu adalah pengharapan yang terbaik. Saya juga merasa kehilangan duka cita akan beberapa firman Tuhan seperti digenapi pada minggu-minggu ini. Kesedihan sepanjang hari dialami, tetapi saya melihat bahwa firman itu sudah lebih dahulu dinyatakan sebelum kita menghadapi persoalan, supaya kita bisa menghadapi. Walaupun mungkin secara manusia, saya juga berharap ada kesembuhan, mujizat, tetapi Tuhan lebih mengasihi dan Dia lebih tahu segala sesuatu. Apa yang di depan kita tidak bisa lihat, tetapi Tuhan bisa lihat apa yang ada di masa depan. Yang terbaik pasti akan diberikan kepada anaknya, kepada yang dikasihinya. Karena Dia adalah Bapa yang mengerti kebutuhan anak-anaknya, yang mengerti pergumulan anak-anaknya. Haleluya, kita nyanyikan sebab Dia hidup. Dengan sukacita kita nyanyikan lagu ini, sebab Dia hidup, ada hari esok. Anak Allah, Yesus namanya, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus Kristus, sama-sama kita bangkit berdiri kembali. Haleluya. Juru selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, Kau telah bangkit. Hidup selamanya dan memerintah atas bumi sebagai Raja, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, kata ku tak gentar, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Haleluya. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab, karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Ada kesaksian atau ucapan dari Karen Mama Nesa ya.
Shalom. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada jemaat semua yang sudah mendukung, mensupport kita baik secara material, secara moral, udah warawiri kemana-mana ya, dia dukungan doa juga untuk almarhum anak saya tercinta Nessa Vela Ilona Tobing. Sedikit kesaksian, saya mah sebenarnya deg-degan dia ngomong di depan sini, tapi saya beranikan diri. Sedikit kesaksian dari anak saya, puji Tuhan, dia tuh anak yang kuat, yang hebat. Walaupun kalau misalnya kita tahu ya yang dekat sekali sama Nessa itu, orang itu anaknya rewel. Dikit sakit aja ada bekasnya, masih udah ada cuma 3 bekasnya, tapi dia nangis, oh mama gitu. Tapi kemarin puji Tuhan, Tuhan beri kekuatan, padahal semuanya organ tubuhnya sudah banyak yang tidak berfungsi. Tapi Tuhan beri kekuatan, saya percaya Nessa diberi kekuatan sampai gak pernah nangis. Dokter, suster bilangnya, anak ini sangat hebat ya. Sampai sama susternya dikasih hadiah. Sebelum dia dipanggil Tuhan, susternya kasih hadiah. Ini Nessa, karena Nessa hebat, gak pernah nangis. Padahal kamar anak biasanya ada yang lari lah, nangis, dikejar-kejar dulu lah sama susternya, nangis-nangis dulu, teriak-teriak. Tapi dia gak pernah. Padahal dia termasuk yang sakitnya sangat parah. Tuhan beri kekuatan dia. Walaupun kalau saya merasa sendiri sangat kaget ya. Semua cuma sebulan gitu. Tuhan kasih dia sakit cuma sebulan. Dan ketahuannya juga sudah besar. Saya nggak tahu rencana Tuhan kalau dalam hati kenapa Tuhan kasih taunya kok pas dia udah besar gitu. Dan kemungkinan sudah stadium lanjut. Dan kalau misalnya ditolong juga harus kemo juga, kata dokter mudah-mudahan bisa menolong dia. Nah saya setelah mendengar itu juga, aduh Tuhan kenapa Tuhan? Tapi kita masih mengharapin mujizat, mujizat pasti terjadilah. Masa kita orang yang beriman kalau nggak dikasih? Ya maksudnya pasti Tuhan beri mujizat masih kita sampai pengharapan sampai akhirnya. Oh Tuhan kasihan juga ya lihat anak saya gitu. Sebagai ibu ya, saya pengen berjuang sampai akhir, tapi kok anak saya kasihan pasti sudah susah. Karena akhirnya saya bilang, Tuhan, saya berserah sama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, Engkau yang menyembuhkan dia, mujizat terjadi, biarlah dia jadi pelayanmu. Biar dia jadi saksimu, jadi hambamu. Terus kalau misalnya memang Tuhan izinkan, saya serahkan tubuh jiwa rohnya ke dalam tanganmu. Setelah itu besoknya baru Tuhan jawab. Padahal kita udah berpuasa selama sebulan itu berpuasa, udah berdoa terus-terusan, tapi Tuhan tidak jawab. Setelah kita berserah sama Tuhan, baru Tuhan jawab. Ternyata percumalah kamu gini. Saya emang udah sayang sama Nessa lah, saya mau ambil dia. Saya berdoa, kalian berdoa juga. Saya tetap saya mau ngambil dia karena Tuhan sayang sama dia. Memang pas sebelum dipanggil Tuhan, dia bilang, Mama, tahu nggak Nessa paling sayang sama siapa? Sama siapa nak? Sama Mama. Namanya orang tua kan bilang, anak kecil ini masa mikirnya sama Tuhan, nggak akan mungkin kan? Bilangnya sama Mama, enggak. Sama Ayah, bukan. Sama Dean, bukan. Sama Yasa, bukan. Sama Tuhan Yesus dong. Itu akhir-akhir. Sebelum dia meninggal dia bilang kayak gitu. Dan dia emang memberi pelajaran kepada orang tua juga. Walaupun dia sakit, sangat sakit, tapi dia kuat. Dia mau beribadah. Dia sampai detik-detik terakhir lah dalam hidupnya. Walaupun dia ke sekolah minggu itu harus digendong, tidur di mobil, tapi dia bilang, bapaknya sempat khawatir, besok nggak usah lah, ini kasihan lemes gitu. Terus saya tanyain anaknya, mau nggak Nessa ibadah besok? Mau Mama. Kuat nggak? Kuat Mama. Mau ibadah di mana? Di Cimina atau Permata? Dua-duanya Mama. Walaupun dalam kondisi gitu, dia bilang seperti itu. Waktu Bapak Gembala dan Ibu Gembala juga ke luar kota, kan nggak ada ibadah di sini PA, nggak ada ibadah doa. Dia bertanya, kok sekarang kita nggak pergi ibadah sih? Sampai saat itu juga dia masih bertanya, kapan kita ibadah? Itu suatu berkat bagi orang tua. Tuhan, terima kasih anak aku dari walaupun kecil dia sudah taat, walaupun namanya anak kecil kadang main, kadang tapi dia
oh Tuhan terima kasih sampai akhir hidupnya dia menjadi berkat bagi orang tua. Dia meninggal juga gak nyusahin dia dan cuma bilang mama gendong, ayah gendong, foto. Dia ingetin kita untuk foto dia. Terus bilang mama Nessa mau istirahat. Dia istirahat 2 jam. Setelah itu dia istirahat 2 jam. Biasanya 10 menit, 15 menit dia bangun. Dia bilang istirahat, mama Nessa mau istirahat. Dia 2 jam istirahat. Kita mamahnya, ayahnya bisa makan dulu, bisa tidur dulu sebentar. Dia sangat pengertian sampai akhir hidupnya. Tahu kalau misalnya dia dipanggil Tuhan, mamanya pasti sama bapaknya udah nggak kepikiran untuk makan apa. Tapi Tuhan panggil dia pas waktu lagi tidur, kita udah lumayan istirahat. Dia panggil Tuhan dan Tuhan panggil juga dengan keadaan dia damai. Enggak, tapi dia pelan-pelan menghembuskan nafas dan Tuhan panggil. Itu suatu berkat dan dia juga menjadi kesaksian bagi keluarga di mana ada saudara yang bisa dia sudah kecewa berat sama Tuhan, tapi berkat Nessa dia bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Nessa, saya bisa menyembah Tuhan lagi. Setelah 2 bulan saya kecewa sama Tuhan, saya bisa menyembah Tuhan lagi. Terima kasih saya sudah bisa berbahasa roh lagi. Dan juga adik kakak yang sudah lama sekali kurang akur lah, berselisih. Akhirnya Nessa damaikan. Karena Nessa sudah 5 tahun kita menunggu, tapi ternyata jalannya seperti ini. Tuhan, Nessa itu membawa berkat. Walaupun dia pergi meninggalkan kita, tapi kita hati kita damai semua, damai. Tidak ada yang bersungut-sungut, nggak ada yang apa. Cuma walaupun dalam hati berat sekali. Namanya anak 8 tahun, ya sampai saat ini juga. Kalau saya sendiri juga berat sekali, tapi ya gimana, Tuhan lebih sayang sama dia. Mungkin yang satu penghiburan dari Bapak Pendeta Harun kemarin bilang, nggak peduli Tuhan itu, nggak tahu penilaian Tuhan itu, kita tidak tahu, tidak peduli dia umurnya berapa 8 tahun, ada yang sampai tua, tapi Tuhan panggil. Kenapa? Karena imannya belum cukup. Tapi Nessa umur segini Tuhan panggil, berarti Tuhan tak sayang dia, imannya sudah cukup. Belum tentu nanti dia sudah besar, masih dekat sama Tuhan. Nah itu suatu kekuatan buat saya. Dan juga dia kasih contoh Hizkia, Raja Hizkia diperpanjang umurnya. Iya, dia perpanjang umurnya, gak sakit lagi. Tapi setelah itu dia sombong. Saya dalam hati, oh Tuhan terima kasih, ini jalan terbaik buat Nessa. Saya hanya ikhlaskan dan tahu Nessa udah dapat yang terbaik. Hanya kita saja yang di bumi ini harus dengan dengan kekuatan Tuhan lah, Roh Kudus baru bisa melepaskan dia pergi. Ya, terima kasih. Sekian kesaksian saya yang singkat. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Ya, sekiranya menjadi berkat buat kita semua dan menjadi pelajaran bagi kehidupan kita. Oh ya, Bapak Lewi mau bersaksi lagi. Ya, puji bagi Tuhan. Di dalam kebangkitan Tuhan Yesus ini kita bersaksi juga. Dalam kejadian kita mempunyai satu kejadian. Kejadiannya mula-mulanya dari Nessa inilah. Kembali lagi saya diteguhkan. Ibadah yang 3 kali itu saya dapat berkat. Diteguhkan hati saya. Ibadah pertama, sikap-sikap saya bilang saudara. Ibadah pertama itu yang dibawakan Pendeta Harun, tidak ada yang apa, semua ada waktunya. Sikap-sikap saya bilang, semua ada waktunya. Semua kita memang saya pada saat itu tidak ikut langsung ibadah itu, saya melalui HP, saya diberkatin. Kedua ibadah yang saya tangkap diberkatin saya, ketekunan si Ruth, kesalehan si Ayub, dan juga kesalahan si Ayub. Kesalahan si Ayub itulah yang membuat istrinya jadi selamat. Nah, ada juga pertanyaan di situ sama pendeta, istri Ayub selamat enggak? Jawaban saya diragukan. Oh, tapi langsung diteruskan khotbah itu, firman itu, satu orang yang saleh
berarti selamat seisinya. Saya terberkati. Teringatlah ibadah ketiga, yang mati di dalam Tuhan sudah masuk ke surga katanya. Terberkati saya. Intinya saya tarik sama saudara karena melibat waktu. Jadi terhiburnya saya, terberkati saya, di mana inti daripada apa saya ini. Teringatlah saya kepada anak saya yang umur 16 tahun sudah meninggal. Itu namanya Efraim. Saya ingat semua itu lakon-lakonnya kayak mirip lah siapa ini, si Nesa ini. Kalau soal kejujuran, saya sebagai orang tuanya jujur saya mengatakan, saya rasa lebih jujur anak saya ini daripada saya. Memberi persembahan juga, tetapi yang baru yang Maya, ini yang baru, harus yang baru aku. Ya, tetap ditukar sama mamanya, memberi berkat. Jadi saya teringat. Jadi waktu itu saudara, agak sepanjang sedikit. Nah, masalah dua. Saya berdua terus, anak saya ini memang nggak ada. Kebetulan saya mencari kebenaran Roh Kudus berapa kali ke Jakarta nggak dapat. Tapi pada saat itu saya di tempat di sini. Saya ya mungkin kalau kemurahan tetap Tuhan berkemurahan di situ lah waktu nunggu saya. Saya doakan anak saya tetap. Terakhir kambulah sakit anak saya ini. Saya bilanglah dua saya sama bapak itu, terserah bapak, engkau yang memberikan, terserah kamu bapak. Itu dua saya. Nggak lewat berapa menit habis nyawanya. Karena dua saya begini caranya saudara. Waktu itu saya ingat perasaan saya. Karena saya lah dulu, jangan dulu karena dia banyak di sini. Paling tikun-tikunnya pada saat itu perasaan saya berdua. Paling tikunnya karena saya dua saya selama paling tikun lah. Oh nggak dijawab pikiran saya. Jadi saya bilang waktu itu, sedangkan orang manggil saya pada saat itu kalau nggak salah di kontrakan Sianturi namanya itu, ada yang kerasukan setan, kan dipanggil ustaznya, nggak lepas, dipanggillah saya, ya itu pasti lebih itu anak Tuhan katanya, dipanggil saya berpikir kalau saya bilang Yesus nanti mungkin saya dikrebek, saya berdua dari rumah, hikmat saya pakai kan, karena saya udah pernah dikrebek orang karena tidak berhikmat, memberikan Injil. Sampai dia saya dikrebek, berhikmat saya. Tuhan berangkatkan saya di sana terpakai saya dekat. Sampai di sana, saya tanya saya sama yang punya rumah, kamu percaya kepada Tuhan? Percaya. Kalau percaya, sembuh anaknya. Ini terus langsung sakitlah si Parani lagi. Kenapa orang siapa? Saya doakan ablah, terserah kamu lah Tuhan, saya bilang. Kamu yang berikan kamu. Jadi terberkati saya, berkatnya apa? Berarti anak saya itu juga. Ya memang pada saat itu juga yakin saya ke surga. Tapi sekarang kembali lagi berkat saya, mengingatkan anak saya bahwa anak saya Ibrahim sudah di surga. Jadi mudah-mudahanlah termasuk saya kita bertemu seperti omongan pendeta Hoba yang kemarin di Bumi Baru itu. Kalau Hoba di pemakaman saya nggak ikut, takut saya di luar saya kemarin. Jadi pujilah Tuhan, mudah-mudahan ini juga kesaksian saya ini membangunkan iman saya, membangunkan iman istri saya, termasuk saudara-saudara. Puji bagi Tuhan. Terima kasih buat saksiannya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Paling penting dari segala sesuatu kita mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kita hargai pengorbanannya setinggi-tingginya.
Biarlah ku menghargai Kasih-Mu ya Tuhan, Kasih-Mu ya Tuhan, keselamatan yang Kau berikan dengan segala dengan pengorbanan. segala Pengorbanan. Sama-sama kita bangkit diri di atas kayu salib. di atas kayu salib. Curahkan darah, Kau curahkan darah-Mu, menebus hidup. Kita pandang Tuhan Yesus di atas kayu salib. menjadi Terima kasih atas keselamatan. Saya undang Bapak Kepala untuk berbagi. Makasih atas keselamatan. yang Kau berikan. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama yang besar Tuhan Yesus Kristus, kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Singkaplah, bukakanlah firman-Mu bagi kami, supaya kami melihat rencana Tuhan dan besarnya kuasa Tuhan, kasih Tuhan bagi kami. Dan biarlah ibadah ini bisa menjadi jawaban atas semua teka-teki, persoalan dan pergumulan hidup kami, baik yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Silakan. Ya. Tiba waktunya kita buka Alkitab kita, karena ini hari kemenangan, hari kebangkitan. Ya, kita akan dengarkan dulu firman Tuhan. Temanya adalah ya dari Markus 16 ayat 6-nya. Markus 16 ayat 6, Ia telah bangkit, Ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia." Ya, jadi ini adalah perkataan. Ya, ada seorang di situ, tentu ini bukan sembarang orang, ya, tapi malaikat pun bisa datang seperti manusia, ya. Manusia tidak bisa jadi malaikat, ya. Jadi tampil di situ mengatakan bahwa Yesus tidak ada di dalam kubur, tapi Dia telah bangkit sesuai dengan janjinya bahwa hari ketiga Dia akan bangkit. Hari ketiga itu hari kemenangan. Dia akan bangkit. Dan kemudian betul-betul Dia bangkit dari kubur. Kubur kosong adalah bukti adanya kebangkitan.
Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Ya, percuma kita ikut Tuhan. Kenapa? Karena manusia nanti akan mati. Setelah mati habis perkara. Tapi janji Tuhan adalah adanya kebangkitan untuk mempersatukan kembali semua saleh Tuhan. Ya, jadi makanya disebut jangan kamu berduka cita, berputus asa seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sebab kalau kita percaya Yesus sudah bangkit dari kematian, maka kita pun nanti akan bangkit kalau mati. Memang manusia kan dibagi dua, ada yang hidup sampai Maranatha, Tuhan datang kembali, ada yang diizinkan Tuhan mati. Tubuhnya yang mati, tapi rohnya hidup. Jadi orang yang mati di dalam Tuhan itu tempatnya di Firdaus. Mati di luar Tuhan itu tempatnya di neraka, di Hades. Ya, Hades. Tapi orang yang mati di dalam Tuhan itu tempatnya di Firdaus. Seperti seorang penjahat yang di kanan Tuhan, walaupun dia mati karena kejahatannya, tapi dia mengaku orang berdosa. Kita ini menerima hukuman yang patut setimpal dengan perbuatan. Ya, tetapi dia berkata bahwa Yesus tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada dosa. Ya, berarti dia mengenal Tuhan. Baik di tengah masyarakat, di tengah pengadilan, ya. Nah, ini tiga-tiganya diadili. Yesus dua orang penjahat, sama-sama hakimnya Pilatus, Gubernur Pilatus. Ya. Dan penjahat itu berkata, ya, bahwa Yesus tidak berbuat salah. Dihukum bukan karena dosanya, tidak berbuat salah. Tapi dia berkata, kita ini menerima hukuman yang patut. Dia mengaku begitu, dua penjahat ini yang dikirikan. Ya, satu mengaku, dia berkata, kita ini menerima hukuman yang patut. Sebelum ajal datang di tengah penderitaan yang berat, digantung, disiksa dengan berat sekali. Ya, Yesus juga mengalami hal yang sama, tapi lebih berat dari semua adalah Yesus. Pemazmur berkata, di atas punggungku orang membajak. Jadi membajak itu seperti sisir, ya. Nah, dia dibungkukkan, disiksa, lalu ada cambuk yang ujungnya itu paku-paku besi, lalu ditarik. Ya terus. Ya. Mengalirlah darah dari situ. Menderita sangat. Itulah Yesus. Ya, jadi bukan hanya disalib, ya, tapi juga seluruh tubuhnya hancur. Tampaknya tidak seperti manusia lagi. Ya. Yesus waktu disalib itu, aduh, tidak seperti manusia, tidak layak seperti itu. Ya, tapi yang di kanan itu berkata, Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja. Ya, nanti Yesus akan datang sebagai hakim, sebagai raja, sebagai mempelai. Ya, Yesus akan datang sebagai apa tadi? Raja, hakim, dan mempelai. Di tengah malam terdengar suara mempelai datang, song-songlah dia. Hakim menghakimi semua manusia. Yang dihakimi itulah perbuatan
isi hati manusia dan ucapan manusia. Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu juga engkau akan dihukum. Nah, jadi Yesus yang tersalib ini tanpa suatu kesalahan, ya, yang di kanan itu berkata, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai Raja. Apa kata Tuhan? Hari ini aku akan tinggal dengan engkau di Firdaus. Ya, mati karena dosa, selamat karena mengaku orang berdosa dan percaya kepada Tuhan. Semua kesalahan selama ini yang sudah dia perbuat, nggak tahu sudah berapa orang yang dia bunuh, yang dia lakukan kekerasan, sebab hidupnya dari situ dia. Itu semua dilupakan oleh Tuhan. Amin. Tuhan melupakan. Alkitab mengatakan, aku tidak mengingat dosa dan kejahatan mereka. Tuhan itu mengampuni dan melupakan. Amin. Amin. Jadi Tuhan itu baik. Pernah berbuat dosa kan? Hah? Pernah berbuat dosa nggak? Udah berapa banyak dosa? Banyak. Kalau Tuhan nggak rela mengampuni kita, kemana kita? Neraka, lautan api dan padang, ngeri. Kalau orang sudah di neraka itu sudah tidak bisa lagi diubah. Sakit penderitaannya abadi, tangan diikat, kaki diikat, ya, tenggelam dalam lautan api dan belerang. Nggak bisa diubah. Kesempatan untuk mengubah adalah selagi kita hidup. Ya, bertobatlah, percayalah kepada Tuhan Yesus dan beri dirimu dibaptis. Baptisan itu ya untuk mendapatkan manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, kemudian kita akan adakan baptisan. Yang perlu dibaptis, isi formulirnya, nanti ditatal. Setelah penataran nanti akan ditentukan waktu baptisan. Ya, jadi yang belum dibaptis, ya, waktu kecil diserahkan seperti Tuhan Yesus. Diserahkan, ya, Simeon memberkati. Setelah gede nanti dia dibaptis. Itu kembali kepada Alkitab lah, ya, kita kembali kepada Alkitab itu kan patokannya, ya. Nah, jadi Tuhan Yesus benar-benar mati. Setelah mati tadi dikubur. Kubur itu juga dimetrai tadi dengan metrai kaisar dan dijaga supaya jangan ada orang, sebab terdengar desas-desus nanti murid-muridnya mencuri dia. Ya, jadi dijaga betul, lengkap dengan senjata. Tapi pagi-pagi benar, masih pagi-pagi benar, sesuai dengan janjinya, aku akan mati dan hidup kembali. Terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Gempa bumi yang dahsyat membuat batu itu terguling. Lalu Yesus pun yang sudah 3 hari 3 malam dalam kubur, dia pun bangkit dalam tubuh, ya, kebangkit. Dia bangkit, dia hidup. Nah, itulah hari kemenangan.
pasca kebangkitan. Ya, pasca kematian itu Jumat Agung. Ya, pasca kemenangan itu adalah kebangkitan. Jadi bangkit. Memang dalam perjanjian lama juga sebenarnya kebangkitan itu ada. Pada perjanjian lama. Contoh, anak perempuan janda satu, anak tunggal janda lagi, miskin lagi. Tapi walaupun janda ini miskin, ya, hanya punya tepung segenggam, minyak sedikit dalam buli-buli, di tengah krisis 3,5 tahun, tidak ada hujan turun, betul-betul masa-masa sulit. Ya. Tapi Nabi Elia justru dipelihara oleh janda ini dengan modal tepung segenggam, cuma segenggam nih, perhatikan, segenggam itu sih, minyak sedikit dalam buli-buli. Tepung itu menunjuk firman Tuhan. Apa artinya tepung? Firman. Sebab ini ada 6 roti ini. Di sini ada 6 roti, 12. Nah, 12. Ini ada roti. Meja roti. Meja roti. Ini 6. Itu 5. Jadi kalau itu di sini 6, di sini 6. Jadi berapa itu? 60. Jumlah Alkitab itu 66 kitab. 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Jumlahnya 66. Tepung segenggam. Tepung itu firman. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Amin. Apa yang dipegang? Firman kehidupan. Dia genggam. Ya. Ajaib. Ya. Tepung segenggam itu tidak habis. Minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Sampai Tuhan kembali mencurahkan hujan berkat ke bumi. Dan kemudian matilah anak janda. Ya, tapi kemudian dibangkitkan. Dibangkitkan. Itu membuktikan adanya kebangkitan. Adanya apa? Kebangkitan. Jadi dalam Alkitab itu anak perjanjian lama itu janda sarpat. Ada lagi satu orang pada masa peperangan, gerombolan Moab, ya, sedang datanglah begitu. Datangnya itu ke kuburan, arah kuburan. Ya, pokoknya nama pemberontakan, peperangan itu begitu. Ya. Nah, saudaraku, bersamaan dengan itu ada lagi orang yang mati. Ada yang mati. Dibawalah orang yang mati ini ke kuburan. Sedang masa-masa genting, sedang masa-masa bergolak. Ya. Waktu dibawa orang ini yang mati ini ke kuburan, ya, tiba-tiba gerombolan Moab datang. Sementara belum sempat dikubur, karena mengubur itu tentu ada upacara penguburan. Ya, sampai dulu di dalam kubur, setelah itu nanti kumpul keluarga, kumpul handai tolan, baru upacara penguburan.
Nanti udah celah penguburan baru ditutup, baru ditinggal. Ini tanda dalam ketakutan terhadap gerombolan Moab ini. Keadaan genting tidak dikubur, tapi orang itu dicampakkan saja begitu, tidak dibawa balik ke rumahnya atau ke kampungnya, tapi dilemparkan saja begitu. Di situ ada tulang-tulang Elisa. Tulang-tulang siapa? Elisa. Demi orang mati ini kena ke tulang-tulang Elisa, maka orang yang mati tadi pun bangkit, hidup. Kira-kira kalau ada orang yang mati bangkit, di situ ada tentara, yang mana yang takut? Tentaranya yang takut atau? Kira-kira yang mana yang takut? Kalau ada orang yang mati hidup, di situ ada tentara, kira-kira yang takut siapa? Ya. Ya. Ini orang yang mati hidup kan? Ini keajaiban. Tulang Pak Elisa, tulang Elisa, ya kan? Nah, dikubur Elisa itu mati, Nabi pun mati, ya, dikubur. Tapi karena mayat ini ke tulang Elisa, dia bangkit. Jadi arti tulang itu adalah kebangkitan. Itu sebabnya Yesus dikubur dalam kubur yang baru. Bukan kuburan bekas, apalagi kuburan Nabi. Di situ ada tulang. Nanti Yesus bangkit, nanti akan berkata, lawan-lawannya berkata, bodoh, tolol kalian semua. Yesus itu bangkit bukan karena kuasanya, kuasa Tuhan, tapi karena tulang. Ngerti nggak? Maka Yesus dikubur di kubur yang baru, tidak ada tulang-tulang di situ. Dia bangkit. Dan yang mengubur itu juga bukan sembarangan, mengubur disaksikan juga, ya, oleh serdadu-serdadu, dan dijaga supaya nanti jangan dicuri, jangan ini. Jadi betul-betul dijaga. Tapi waktu pagi-pagi benar, terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Batu itu terguling. Yesus yang sudah mati dan berbau hidup dalam tubuh yang baru. Tidak ada lagi bekas paku di tangan, di kaki, ya. Sekujur tubuh yang sudah rusak sempurna kembali. Tubuh kebangkitan. Amin. Tubuh kebangkitan. Yang dari tanah, kita ini akan kembali ke tanah. Kalau Yesus dari tanah nggak kira-kira? Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, firman Tuhan yang menjadi manusia, sama seperti kita. Ya, dagingnya sama seperti kita. Cuman kalau kita ini asalnya dari Adam, ya. Kalau itu bukan dari Adam, tapi Allah menjadi manusia, dikandung oleh Maria, sama prosesnya. Tapi benihnya adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Ya, Allah menjadi manusia. Kalau manusia tidak bisa menjadi Allah, tentu tidak bisa. Ya, tidak bisa Allah, manusia menjadi Allah. Tapi kalau Allah menjadi manusia, itulah pribadi Tuhan Yesus. Pribadi Tuhan Yesus. Dia dikandung, sama dikandung. Biasanya kandungan itu 9 bulan 10 hari. Setelah itu dilahirkan, ya, dibesarkan. Makanannya adalah dadi, susu yang dikentalkan, bahasa pagi itu dari, dan madu. Ya, madu. Dadi itu putih, kemurnian putih. Madu itu manis.
Maka Yesus bertambah besar, bertambah hikmatnya, makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi anak-anak juga, mendidik anak-anak jangan tidak tahu. Ya, berikanlah kepadanya dan itu susu yang murni kemurnian. Lalu madu rasanya apa? Manis. Makanya tanah Kanaan itu dikenal berlimpah susu dan madu. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Ya, luar biasa. Ya, jadi tiap ibu, orang tua, ayah, ibu membesarkan anak itu tidak boleh dengan kekerasan. Tidak boleh dengan apa? Kekerasan. Nggak usah disiapkan cambuk di situ. Bukan tidak boleh dipukul kalau berlebihan, tapi mukulnya itu juga Alkitab mengatakan mana ada anak yang tidak pernah dihajar oleh bapaknya, tapi yang wajar. Jangan sampai menginginkan kematiannya, jangan. Ya, jangan. Kata Alkitab. Jadi didiklah anakmu dalam ajaran nasihat firman Tuhan supaya nanti bertambah hikmatnya, bertambah besarnya, makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bertambah. Ya, bertambah. Itu yang harus ditanamkan, ya. Jadi Yesus dikubur, kemudian hari ketiga dia bangkit. Itulah hari kemenangan. Hari kemenangan. Itu sebabnya kita berbakti hari pertama. Hari ketujuh itu hari Sabat. Yesus masih dalam kubur. Hari pertama, maka kalender itu minggu ya. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, hari pertama betul. Minggu. Hari ketujuh apa? Sabtu. Sabtu Yesus masih dalam kubur. Bangkit pada hari pertama. Hari kebangkitan, hari kemenangan. Semua orang yang mati dalam Tuhan satu kali akan bangkit. Kita pun kalau masih diizinkan Tuhan mati sebelum Tuhan datang, kita pun nanti akan dikubur juga. Akan dikubur. Kalau umpamanya Tuhan Yesus datang 20 tahun lagi kira-kira, yang kubur berapa tuh? Kalau umur manusia 70 berarti setahun dulu. Mudah-mudahan dikasih lulus. Tapi ada juga yang anak-anak mati. Ya, ada yang kecil juga mati. Ya, terkadang Tuhan izinkan begitu mati. Ya, daripada nanti udah gede nanti bisa berubah, ya kan? Nah, lagi posisi bagus, rohani bagus, ya setia beribadah meninglah. Ya, tinggal dengan saya kata Tuhan ya. Daripada di dunia nanti kamu bisa berubah. Nah, lalu Tuhan ambil, ya. Nah, saudara, jadi kebangkitan itu pasti ada. Dalam Alkitab tadi siapa yang pertama tadi dibangkitkan? Anak, bukan? Anak. Perjanjian lama, siapa? Apa? Anak janda Sarpat. Yang kedua tadi? Yang kena ke tulang Elisa, bangkit kembali. Terus ada lagi Yeskel 37, tulang-tulang kering berserakan di lembah, semua berserakan. Tulang kepala sudah tahu kemana, tulang kaki sudah kemana, tidak ada lagi yang bersatu. Semua tulangnya sudah berserakan. Ya, tetapi Nabi Yeskel disuruh bernubuat, menyampaikan firman Tuhan. Waktu Nabi Yeskel bernubuat menyampaikan firman Tuhan, itu tadi tulang kepala di sana, tulang apa itu paha di sana, kemudian tulangnya apa itu rusuk di sana, ya sudah berserakan, sudah bertahun-tahun, ya mau
kena kaki orang lah, kena binatang lah, kena badai lah, ya. Mungkin kena batu terpelanting kemana, bergeser. Jadi tidak ada lagi kerangka yang utuh tulangnya. Semua sudah berserakan. Tapi Tuhan menyuruh Nabi Yehezkiel bernubuat. Bernubuatlah. Gak usah pikirkan caranya, pokoknya sampaikan firman Tuhan. Begitu Nabi Yehezkiel bernubuat, apa yang terjadi? Sampaikan firman Tuhan. Mulailah tulang-tulang kepala, tulang tangan, tulang kaki, tulang rusuk, jari-jari, semua bergerak, membangun satu konstruksi tulang manusia. Ya. Kemudian mulai datang daging. Ya. Mulai datang lagi, ditutuplah. Mulai jantung datang, mulai paru-paru, mulai otak, mulai semua pembuluh darah, urat-urat masuk. Kemudian ditutup lagi dengan kulit. Tapi Nabi Yehezkiel disuruh terus bernubuat, sampaikan nubuat firman Tuhan. Sampaikan nubuat firman Tuhan. Akhirnya tulang-tulang kering ini sudah menjadi manusia dan menjadi bala tentara Allah yang besar. Coba Yehezkiel 37 perhatikan ya. Yehezkiel 37. Boleh? Ayatnya ya. Ini mengenai tulang-tulang kering. Ya. Boleh satu dulu. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Iya, lembah di bawah ini ya, penuh dengan tulang-tulang terus. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Sudah berserakan, tidak ada lagi harapan untuk bangkit, untuk hidup. Terus perhatikan. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Aku tidak tahu, Tuhan yang tahu, kata Nabi Yehezkiel. Terus lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Ya, dengarkan firman Tuhan. Tulang kering bisa mendengar apa? Firman. Kalau yang hidup bisa nggak? Bisa. Tapi terkadang tidak mau, disuruh kebaktian dengan firman, tidak mau, ya. Nah, ayo belajar suka dengar firman. Terus Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. ya, diberikan tulang, diberikan daging, diberikan urat, diberikan kulit, diberikan napas. Hebat nih. Terus perhatikan. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengarlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Ya, mulai terjadi kegerakan tulang-tulang kering. Mulai menyatu tulang-tulang kering ini di lembah. Mulai mengambil posisi sebagai jari kaki, sebagai kaki, sebagai tumpul, sebagai otak, sebagai kuping, telinga, mulai terbentuk. Ya, ada daging, ada kulit. Terus perhatikan. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernapas. Belum bernapas. Sudah menjadi kerangka manusia, ya, tapi belum ada kehidupan. Terus perhatikan. Maka firman-Nya kepadaku,
bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup. Hai napas hidup. Terus perhatikan. Datanglah dari keempat penjuru angin. Datanglah dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Ini napas kehidupan, roh kehidupan. Terus, Dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. terus Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. menjadi tentara yang amat besar. Asalnya tadi apa? Tolang-tolang. Ya, tentu di situ ada remaja, ada anak-anak, ada perempuan, ada laki-laki, ada yang besar, ada yang kecil. Sudah gak terhitung, tapi bisa bersatu kembali. Ya, ini kekuatan nubuatan firman. Firman itu untuk menghidupkan dan mempersatukan. Menjadi apa tadi? Tentara Allah yang besar. Apa artinya tentara Allah yang besar? Kitab Mazmur 68. Mazmur 68 ayat 12 sampai 13. Nah, ini tentara. Ya, perhatikan. Demikian firman Tuhan. Sehingga kawanan hewanmu menetap di sana. Mazmur 68 ayat 11. Sehingga kawanan hewanmu menetap di sana dalam kebaikanmu. Ya. Ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tuhan menyampaikan sabda. Tuhan menyampaikan firman. Ini firman Tuhan, perhatikan. Orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Tulang-tulang kering menjadi apa? Tentara yang besar. Tentara yang besar itu pembawa kabar baik. Amin. Apa itu kabar baik? Injil. Injil itu adalah kabar baik. Kalau bahasa Batak itu berita nauli. Kabar baik. Uli baik. Kabar baik. Injil itu kabar baik. Nah, kita sebut kalau Alkitab bahasa Indonesia itu Alkitab. Ya, tapi kalau bahasa Batak disebut berita nauli. Bibel, berita nauli. Pembawa kabar baik. Menginjil, membawa kabar baik. Ada pengalaman pernah berserakan, ada pengalaman mati, ada pengalaman di lembah air mata, tapi bisa menjadi tentara Allah yang besar, menjadi pembawa kabar baik. Salah satu Paulus itu 3 hari 3 malam dia buta. Gak ada artinya. Kalau orang buta bagaimana? Masih ada harganya? Nah, ada, gak bisa apa-apa sebenarnya. Ya, gak bisa apa-apa. Hidup tergantung pada orang paling ngemis. Tapi Paulus, walaupun dia buta karena dosanya, karena kejahatannya, menganiaya orang-orang Kristen. Ada seorang bernama Ananias, dia tumpangkan tangan, dia berkata, Saulus saudaraku, Yesus Kristus yang menampakkan diri di jalan yang kau tempuh telah mengutus aku kepadamu supaya engkau bisa melihat kembali. Tumpang tangan Paulus atau Saulus yang buta ini bisa melihat kembali. Dia bisa bangkit kembali menjadi penginjil, pemberita firman Tuhan terbesar. Sudah seperti tulang-tulang kering. Gak ada gunanya orang seperti ini. Jahatnya luar biasa. Tuhan hajar dulu dia dengan buta dia.
Baru situ dia, aduh Tuhan, ternyata nggak ada artinya apa-apa. Walaupun Saulus itu orang jenius paling pintar, dia berkata di antara orang-orang ini aku lebih daripada mereka semua, orang paling pintar. Tapi kepintarannya dulu melawan Tuhan, sekarang bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi pemberita Injil terbesar sepanjang zaman, tidak ada bisa disamakan dengan Paulus. Sapu tangannya saja bisa membangkitkan orang mati. Bayangkan sapu tangannya saja bisa membuat orang sehat. Ini Paulus. Apalagi tumpah tangan. Ini luar biasa. Latar belakangnya seorang yang memusuhi Tuhan. Sudah seperti orang mati. Gak ada lagi artinya bangkit kembali. Jadi Tuhan bisa mengubah masa depan kita yang gelap menjadi terang. Masih ada harapan bagi masa depanmu. Mari kita menatap pada Tuhan. Kaulah pengharapanku. Mulutku penuh dengan pujian. Ya. Tuhan, kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya
tengah-tengah kami memenuhi ruangan di mana 2-3 orang berkumpul. Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami, melihat kesulitan kami, persoalan kami, beban hidup kami. Begitu banyak masalah yang dihadapi jemaat, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, dagangan, sekolah, pergaulan, hubungan di antara keluarga. Ketika kami beribadah, Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Kami akan melihat kegunaan ibadah ini bisa menyelesaikan semua pergumulan, persoalan, teka-teki beban hidup kami. Mari yang mau didoakan, angkatlah tangan kanan, tangan kirimu taruh pada dada. Berdoalah kepada Tuhan. Yang mengikuti secara online juga, baik langsung dan tunda. Mari yang mau didoakan, jika memungkinkan, angkatlah tangan kananmu, taruhkan tangan kirimu pada dadamu. Berdoalah saudara. Dia ada di tengah-tengah kita. Dialah jawaban atas persoalan kita. Dialah kuasa kebangkitan. Dialah kuasa kemenangan. Di dalam Dia ada jawaban atas persoalan kita. Hamba berdoa buat semua anak-anakmu yang mengalami persoalan, pergumulan hidup. Mungkin sudah lama belum selesai menjadi teka-teki dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, turunkan mujizat-Mu, kuasa-Mu Tuhan, solusi dari Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjawab engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menolong engkau, Tuhan menyembuhkan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat puji-pujian, kita jalankan persembahan. 2 kali seperti biasa kita nyanyikan nyanyian kuasa kebangkitan Tuhan sungguh luar biasa.
sebagai warga jemaat kita hari Selasa kita ada ibadah doa, ya. Kemudian hari Rebo kita ada pendalaman Alkitab. Sabtu ibadah remaja muda. Minggu kita kumpul kembali, ibadah pertama 7.30, nanti ibadah kedua di Permata 10.30. Ya, kita doakan mereka yang kurang sehat, Mama Hendra, Mama Yesaya, Bu Ateng, Pak Ateng, atau yang lain masih ada mungkin kurang sehat, kita doakan, kita pakai berdiri. Haleluya. Haleluya. Kami berdoa buat anak-anakmu yang membutuhkan kesembuhan. Engkaulah tabib yang ajaib, dan Engkau menginginkan supaya kami juga sehat. Kalau kami sehat, kami pergunakan untuk beribadah kepada Tuhan, dan kami setia untuk iring Tuhan, bahkan bisa bersaksi menjadi garam dan terang dunia. Kami berdoa Tuhan tolong supaya Inang juga Mama Hendra pulihkan dan beri kesehatan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Mama Yesaya supaya dia tegar kembali, kuat kembali, bisa kembali beribadah melayani Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Buat Bu Ateng juga dengan Pak Ateng suami istri, mohon belas kasih kemurahan Tuhan, tumpangkan tanganmu jamah, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, kami berdoa Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan sanggup menolong engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah pemulihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di hari Minggu ini anak-anakmu yang di rumah, yang beraktivitas apapun usaha mereka, Tuhan buat mereka diberkati, berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pak RT, Pak RW kami juga, Muspika, Andir juga, Wali Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat, begitu juga Pak Presiden Joko Widodo, Pak Mahfud Amin, TNI, Polri, MPR, DPR tingkat 1, tingkat 2, seluruh Indonesia. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan, berkati mereka. Bangsa ini tetap teguh, kami saling menghormati, saling menghargai. Berkati juga Ibu Susan, semua anak mantu cucu berkati, biar mereka semua juga diselamatkan oleh Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis dan indah di dalam Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat